semoga kita semua baik-baik saja dalam kondisi yang seperti ini, yaitu dengan adanya wabah COVID-19. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang tema yaitu tetap waras selama school from home atau sekolah dari rumah. Sebelum kita mulai, sedikit penjelasan tentang COVID-19 dan bahaya COVID-19. Nah, COVID-19 ini atau yang disebut dengan coronavirus itu muncul pertama kali pada akhir tahun 2019. Nah, virus corona ini pun muncul di Indonesia perkiraan pada bulan Maret 2020 hingga sekarang. Nah, virus corona ini pun sampai sekarang belum ditemukan obatnya, dan virus ini mudah sekali tersebar dengan orang-orang. Penyebaran virus ini bisa melalui jabat tangan, bersin, batuk, dan lain sebagainya. Maka dari itu, kita seharusnya menghindari kerumunan ataupun kegiatan-kegiatan di luar ruangan. Meskipun kita pergi ke luar ruangan, seharusnya memakai masker, mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak. Nah, bahaya dari COVID-19 ini juga dapat menyebabkan gejala-gejala ringan seperti pilek, batuk, sakit tenggorokan, dan demam. Nah, mungkin ada beberapa orang juga yang menderita sakit lebih parah seperti gangguan pernapasan. Dengan adanya COVID-19 ini, maka akan berdampak dalam berbagai hal. Contohnya dalam bidang ekonomi, pendidikan, sosial, kesehatan, dan lain sebagainya. Dalam bidang ekonomi, mungkin para pekerja sekarang sedang bekerja dari rumah atau work from home. Dan untuk pendidikan, sekarang sudah memakai sistem daring atau belajar dari rumah. Kesehatan dan sosial pun mendapatkan dampak dari si COVID-19 ini. Dari sektor pendidikan, yaitu penutupan sekolah atau sekarang sudah dimulai dengan sekolah di rumah atau daring, school daring. Nah, itu banyak sekali anak-anak atau kita semua yang sekolah dari rumah itu merasa bosan dengan sekolah dari rumah. Meskipun akses dan waktu yang dibutuhkan dalam belajar dari rumah itu sangat fleksibel, tapi banyak sekali kekurangan yang mungkin terjadi. Dan ini juga ada kelebihan dan kekurangan belajar dari rumah. Kelebihannya itu apa? Dari daring ini mudah diakses. Kenapa mudah diakses? Karena materinya setiap guru atau siapapun, dosen atau siapapun itu memberikan materi dari internet. Nah, materi-materi dari internet itu bisa kita akses juga atau kita cari untuk lebih dalamnya melalui Google, dan itu ada di internet. Waktu ketika kita melakukan sekolah daring atau belajar secara daring itu lebih memakan waktu yang fleksibel, kan, tidak mengulur-ulur waktu dan lain sebagainya. Terus ketika kita mendapatkan internet, kita juga bisa mencari lebih banyak hal yang lain, jadi membuat wawasan kita lebih luas. Nah, kelebihannya juga dapat mengembangkan diri bagi siswa. Terus dari negara pun ini pendidikan ini akan lebih maju. Nah, sementara kekurangannya itu adalah keterbatasan akses internet. Nah, ini tuh terkhusus pada daerah-daerah tertentu yang akses internetnya sangat kurang. Terus yang kedua itu ada pemahaman terhadap materi. Nah, pemahaman terhadap materi ini susah atau lebih susah karena setiap orang itu gaya belajarnya berbeda-beda. Nah, untuk yang visual mungkin mereka akan lebih kesulitan karena ketika kita belajar secara daring, kebanyakan guru atau dosen yang lain itu memberikan tugas secara entah itu dari PowerPoint, entah itu dari
robot atau apapun, dan itu hanya tulisan-tulisan. Ketika anak yang dia belajarnya lewat pendengaran atau dia lebih bisa menerima materi itu dari visual atau pendengaran, maka dia lebih susah dalam menerima materi tersebut. Nah, terus memahami materi yang kurang, terus minimnya penguasaan dalam belajar. Nah, ini juga kelemahan dari si daring ini, terus menghabiskan banyak kuota. Salah satunya seperti itu. Kuota mahal, meskipun sekarang ada bantuan, tapi tidak semua siswa atau pelajar itu mendapatkan bantuan. Nah, ketika kita melakukan pembelajaran secara daring atau online, ketika kita ingin menyampaikan pendapat terhadap guru ataupun dosen, itu lebih sulit karena komunikasinya susah, sehingga memakan waktu dan itu tidak efektif dalam pembelajaran. Cara mengatasi kebosanan atau stres ketika melakukan belajar dari rumah. Ada beberapa tips. Yang pertama, buatlah sebuah catatan yang menarik. Jadi kita membuat catatan yang menarik. Catatan itu bisa kita tambahkan stiker ataupun ketika kita mencatat materi yang diperoleh itu menggunakan spidol ataupun dengan kertas-kertas yang warna-warni, sehingga si materi itu terlihat menarik dan kita juga tidak bosan dalam pelajari materi tersebut. Terus kedua, ketika kita sedang diberi tugas, ketika sedang mengerjakan tugas, seharusnya lebih baik dengan mendengarkan musik, karena musik adalah sesuatu yang bisa menenangkan. Nah, dengan musik mungkin akan terrefleksi dan ya kita nyaman untuk mengerjakan tugas dan tidak akan terasa bosan. Terus ketika kita melakukan kuliah ataupun belajar secara daring, itu harus dengan suasana yang nyaman. Misalnya kita melakukan belajar lewat Zoom. Nah, cobalah buat kita melakukan Zoom itu di kamar. Coba kita sedikit merenovasi kamar kita dengan berbagai dekorasi yang membuat kita lebih nyaman, lebih tenang dalam mengikuti pembelajaran. Terus yang lain juga ada belajar dengan teman. Belajar dengan teman itu membuat kita lebih enak, membuat kita lebih semangat dalam belajar. Belajar dengan teman itu bisa dengan kita melalui Zoom ataupun tatap muka dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Nah, kita juga harus membutuhkan istirahat yang cukup. Ketika kita mengerjakan sesuatu, diberi tugas ataupun apapun itu, tidak meskipun tugasnya banyak, tetapi harus diforsir. Nah, ketika kita melakukan sebuah kegiatan, kita harus mengatur waktu sebaik mungkin. Nah, waktu untuk mengerjakan, waktu untuk istirahat itu harus terforsir dengan sendirinya. Nah, kita juga harus tahu gaya belajar kita itu seperti apa, melalui pendengaran kah, melalui membaca, ataupun dua-duanya. Nah, ketika kita sudah mengetahui gaya belajar kita itu seperti apa sih, maka kita akan menerapkan itu supaya kita tidak bosan dalam berbelajar. Terus kemudian kita menjauhkan pikiran-pikiran yang negatif. Terus selama satu semester atau saat perkuliahan atau pembelajaran itu berlangsung, kita harus membuat sebuah target. Nah, targetnya misalnya, oke, sekarang saya belajar dari rumah, dari from home. Kesulitan yang diperoleh adalah banyak. Nah, saya harus menentukan target di akhir semester, apakah nilai saya tinggi atau IPK saya tinggi. Nah, ketika itu semua sudah terlaksana, atau misalkan kita diberi tugas nih, kita kasih deadline buat diri sendiri. Misalkan tugas hari ini ke hari Senin harus dikumpulnya hari Rabu. Nah, mau
mau mau kita harus membuat deadline di hari Selasa itu tugas harus selesai. Nah, dengan begitu setelah tugas selesai kita harus memberikan reward kepada diri kita sendiri. Itu dengan cara menghibur diri kita sendiri, bagaimana supaya kita merasa kita berhasil dan kita tidak bosan untuk melakukan hal tersebut. Nah, reward itu bisa dengan menghibur diri ataupun memberikan hadiah terhadap diri